Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang pemikiran ekonomi Islam ya. Nah, sebelum kita masuk kepada materi pembahasan kita, maka saya ingin membandingkan dulu ya antara bagaimana kemunculan ekonomi Islam itu dengan ekonomi kapitalis dan sosialisme. Nah, sekarang ketika kita berbicara tentang ekonomi konvensional, yaitu kapitalis misalkan ya. Nah, maka kita tahu ya kapitalis itu dicetuskan pertama kali oleh Adam Smith itu ya, melalui karya fenomenalnya yang sampai saat ini masih dipakai oleh para ekonom di seluruh dunia, di dalam bukunya yaitu The World of Nation, dan itu diterbitkan tahun 1776. Nah, kemunculan kapitalisme ini ya, Adam Smith ini itu sebagai suatu upaya atau gerakan revolusioner ya untuk menolak sistem ekonomi yang berlaku pada saat itu. Ya, yang mana misalkan pada saat itu di Inggris itu sedang diterapkan sistem ekonomi merkantilisme, di mana merkantilisme itu adalah sebuah sistem ekonomi yang dikuasai oleh para pedagang, para saudagar yang notabene mereka itu adalah orang-orang yang ada di dalam pemerintahan. Jadi negara itu menguasai sepenuhnya perdagangan dan melakukan monopoli gitu. Nah, sehingga bisa membeli harga barang dari masyarakat dengan harga yang murah ya, karena melakukan monopoli di sana. Perdagangan seluruhnya dilakukan atau dikuasai oleh negara. Rakyat itu mereka hanya melakukan aktivitas-aktivitas produksi gitu ya. Nah, kemudian di Perancis itu ada diterapkan sistem fisiokrat ya, yang mana ini juga sama ya, dominasi negara di dalam perekonomian itu sangat besar ya, sama seperti merkantilisme. Nah, bedanya fisiokrat ini saya lihat ini lebih parah dari merkantilisme, di mana pada sistem ekonomi ini seluruh tanah itu dikuasai oleh negara. Jadi rakyat itu tidak punya tanah. Ketika rakyat ingin mengolah tanah maka harus nyewa gitu kepada negara, dan biaya sewa aja itu pajaknya itu sangat-sangat besar. Nah, sehingga dari hasil pertanian gitu ya yang dilakukan oleh masyarakat, maka sebagian besar itu diberikan kepada negara untuk bayar pajak sewa tanahnya. Nah, sehingga masyarakat itu ada di dalam kemiskinan. Merkantilisme juga sama ya, perdagangan dimonopoli oleh negara, kemudian rakyat itu ya hanya mendapatkan hasil yang minimal gitu ya. Jadi rakyat itu baik di merkantilisme maupun fisiokrat itu hidup sengsara ya. Kemudian negara, para bangsawan gitu ya, orang-orang di pemerintahan, maka hidup sangat berkecukupan, mereka hidup bermewah-mewahan ya, karena perekonomian dikuasai oleh negara secara sepenuhnya bahkan ya. Nah, maka pada saat itu Adam Smith melihat situasi pada saat itu bahwa ketika negara mendominasi perekonomian, maka rakyat itu akan sengsara, terjadi monopoli gitu ya. Maka dia melakukan sebuah gerakan ya, meluncurkan sebuah ide revolusionernya, yang mana ketika rakyat itu ingin sejahtera, maka hilangkan dominasi negara di dalam perekonomian, hilangkan campur tangan negara di dalam perekonomian. Nah, kemudian siapa yang menguasai perekonomian? Maka Adam Smith mengatakan perekonomian itu dikuasai oleh invisible hand. Itu invisible hand itu adalah kekuatan yang tidak terlihat. Yang dimaksud itu adalah kekuatan permintaan dan penawaran. Artinya ya, serahkan saja perekonomian itu kepada mekanisme pasar. Sudah, negara jangan ikut campur. Kalau negara ikut campur nanti terjadi ketidakadilan. Nah, seperti yang terjadi di dalam merkantilisme dan fisiokrat. Jadi kapitalisme ini pada zamannya dulu ini merupakan sebuah gerakan revolusioner terhadap sistem ekonomi yang ada pada saat itu, sehingga diharapkan dengan pemikiran ini ya akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Nah, ternyata di dalam perjalanannya ya, kapitalisme juga ketika sudah diterapkan ternyata banyak sekali kekurangannya ya.
seluruh perekonomian itu diserahkan kepada mekanisme pasar, dan akhirnya terjadi di sana orang yang memiliki modal sangat besar, kapital sangat besar, mereka ternyata menguasai perekonomian dan akhirnya melakukan monopoli juga sama sepertinya. Cuman bedanya dulu di zaman merkantilisme fisiokrat itu monopoli itu dilakukan oleh negara. Nah, sekarang ketika zaman kapitalisme itu dilakukan oleh pemilik modal gitu ya. Nah, akhirnya sama-sama saja terjadi kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin. Nah, kemudian melihat kondisi yang seperti itu muncul gitu ya, sebuah aliran baru yang dinamakan sosialisme. Nah, yang mana sosialisme melihat kondisi pada saat itu kapitalisme yang diterapkan, bahwa ketika ekonomi itu diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, akhirnya dikuasai oleh para pemilik kapital yang besar, terjadi ketidakadilan, terjadi kecurangan. Akhirnya sosialisme itu mengadakan lagi atau meluncurkan sebuah ide gagasan revolusionernya lagi, yaitu bahwa seluruh perekonomian itu harus dikuasai lagi oleh negara gitu ya. Nah, ini kembali lagi ya, harus dikuasai oleh negara, karena ketika perekonomian itu diserahkan kepada mekanisme pasar, ternyata terjadi ketidakadilan. Nah, kalau kita lihat ini kembali lagi gitu ya, baik itu dari merkantilisme, fisiokrat, kemudian ke kapitalisme, kemudian kapitalisme juga ternyata menimbulkan kesenjangan ekonomi, balik lagi ada sebuah ide sosialisme ya, di mana sumber daya itu harus dikuasai negara sebagai penolakan ya dari sistem kapitalisme, dan terus seperti itu ya pemikiran manusia. Nah, setiap pemikiran-pemikiran ini selalu berawal dari penolakan dari sistem ekonomi yang ada pada saat itu, dan ide yang digagasnya pun selalu merupakan antitesis dari sistem ekonomi yang diterapkan pada saat itu. Nah, berbeda dengan ekonomi Islam gitu ya. Nah, ekonomi Islam itu muncul karena didasari oleh wahyu, bukan didasari oleh pemikiran manusia. Nah, sehingga sangat tidak mungkin ya terjadi atau adanya kekurangan atau kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sistem-sistem hasil pemikiran manusia. Nah, pada saat itu ketika Rasulullah diturunkan ya, diutus sebagai Rasul, maka bukan hanya ajaran-ajaran tentang ta'abudi saja, tentang ibadah saja ya, tetapi juga ada di sana aturan-aturan tentang muamalah gitu ya, bagaimana hidup bermasyarakat sesama manusia, termasuk di dalamnya tentang ekonomi ya. Nah, di dalam sistem ekonomi Islam ya, tentunya itu didasari oleh Al-Qur'an gitu ya, yang merupakan wahyu. Kemudian ada hadis ya, yang juga sama, perkataan Rasul pun dipandu oleh wahyu gitu ya. Kemudian dalam teknis operasionalnya tentu saja itu melibatkan para ulama ya, yang mengeluarkan ijtihadnya masing-masing. Nah, tentunya di dalam sistem ekonomi Islam ini bukan merupakan sebuah penolakan terhadap sistem ekonomi yang ada pada saat itu, tetapi ini adalah sebuah sistem ekonomi ya yang diturunkan gitu ya oleh Allah melalui Rasulnya, melalui aturan-aturannya gitu ya, dan tentunya disempurnakan atau secara detail operasional itu ada di dalam fatwa para ulama. Nah, kita lihat ya, misalkan pada saat itu Rasulullah diutus oleh Allah ya, kemudian melihat perekonomian pada saat itu tidak semuanya ditolak gitu ya, tidak semuanya diterima ya, artinya prinsip-prinsip atau praktik-praktik yang tidak bertentangan gitu ya, tidak merugikan, itu ya tidak ditolak, tetap dilanjutkan ya. Seperti ketika dulu Rasul berdagang dengan Siti Khadijah ya, sebelum diangkat menjadi Rasul pun dengan sistem mudharabah, maka itu tidak dilarang sampai sekarang, karena itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Tetapi misalkan seperti riba, maisir ya, ihtikar, perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam yang merugikan salah satu pihak gitu ya, maka itu dilarang. Nah, jadi kalau kemunculan ekonomi Islam itu tidak serta-merta menolak seluruh asas, seluruh prinsip ekonomi yang pada saat itu
tolak semua gitu ya. Kemudian ada lagi pemikiran yang baru, tidak ya, tetapi yang sesuai, yang menguntungkan gitu ya, itu tidak ditolak, tetapi yang bertentangan dengan syariat Islam, nah itu yang ditolak dan harus ditinggalkan. Nah, dan asalnya pun bukan merupakan dari pemikiran manusia, tetapi dari wahyu ya, dipandu oleh wahyu. Nah, sekarang kita lihat ya, setelah kita membandingkan bagaimana kemunculan sistem ekonomi Islam dengan kapitalisme, sosialisme. Nah, sekarang kita lihat ya bagaimana dalam perekonomian itu, dalam sistem pandangan ekonomi barat itu adalah ini ya. Nah, bahwa perekonomian itu pada dulu itu kan sering ya, zaman Yunani kuno gitu ya. Nah, ini zaman-zaman sebelum Masehi gitu ya. Ada Aristoteles, ada Plato di sini ya. Kemudian pada masa 1 Masehi ini ada Bible gitu ya. Nah, dalam umat Islam mengatakan Nabi Isa itu ya melalui Injilnya gitu ya. Tetapi orang Barat menyebut ini dengan sebutan Bible ya, yang ditujukan kepada Yesus. Nah, dari 1 Masehi sampai 13 Masehi ya, sampai kemunculan aliran skolastik yang digagas oleh Thomas Aquinas ya, maka orang-orang Barat menganggap di sini ada yang namanya the Great Gap ya, ini the Dark Age, masa-masa kegelapan. Tidak ada satupun karya ekonomi pembaharuan apapun selama 13 abad ini gitu ya, dan Adam Smith ini baru muncul pada 1776 atau abad 18 ya. Nah, padahal kalau kita perhatikan ternyata pada 13 abad ini ternyata muncul berbagai macam gagasan ekonomi yang dikeluarkan gitu ya, yang dihasilkan oleh para ilmuwan muslim. Nah, pada abad ke-7 misalkan ini ya, 600 sekian Masehi ini, Rasulullah diutus ya oleh Allah sebagai Rasul ya. Dan dari abad ke-7 Masehi ini ya sampai abad ke-3 Masehi ini, maka ini muncul ya, muncul para pemikir-pemikir ekonomi Islam. Banyak sekali di sini para pemikiran ekonomi Islam melalui karya-karya fenomenalnya yang sampai saat ini masih dipakai oleh para ilmuwan muslim gitu ya. Bahkan bukan hanya oleh ilmuwan muslim, ekonom muslim saja, oleh ekonom barat pun ternyata kalau kita perhatikan banyak sekali dijadikan rujukan gitu ya. Nah, misalkan ini pada periode pertama itu ya ada Abu Yusuf ya, ada Abu Hanifah gitu ya. Nah, kemudian di periode kedua ini ada Al-Ghazali, ada Ibnu Taimiyah, ada Ibnu Khaldun. Nah, ini Ibnu Khaldun ini dengan karya yang sangat fenomenalnya ya, Al-Muqaddimah ya. Kemudian ada juga Abu Ubaid itu ya. Itu juga sama fenomenal ya, Al-Amwal ya, yang menjelaskan tentang keuangan publik gitu ya. Nah, di Great Gap ini ternyata banyak sekali ya penemuan-penemuan atau ide, gagasan, karya para ekonom muslim. Dan ini banyak sekali ya, kalau kita perhatikan dalam buku-buku ekonomi barat ternyata banyak sekali yang dijadikan rujukan ya. Nah, karena pada saat di Eropa itu terjadi the Dark Age pada masa Great Gap ini ya, di bagian bumi lainnya yaitu di negara muslim ini adalah masa-masa kemajuan the Gold Age. Nah, sehingga banyak orang-orang Eropa itu yang kuliah, yang belajar itu ke negeri-negeri Islam ya, kemudian ilmu-ilmunya mereka kembangkan di negara mereka masing-masing. Banyak sekali buku-buku ya dari ilmuwan-ilmuwan muslim ini yang diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa di Eropa ya. Nah, kemudian apa saja gitu ya karya-karya pemikiran ya, hasil pemikiran dari ulama-ulama, dari para ekonom-ekonom muslim. Nah, ini banyak sekali ya, misalkan tentang teori sistem ekonomi itu ada Abu Ubaid gitu ya, yang menekankan keadilan sebagai prinsip utama
dalam perekonomian. Kepemilikan tanah itu individu diletakkan dalam konteks perbaikan gitu ya. Sumber daya publik seperti air, padang rumput, dan api berada dalam pemilikan negara. Nah ini Abu Ubaid ya. Bukunya ini sangat fenomenal, Al-Amwal, yang membahas keuangan publik gitu ya, bagaimana negara itu harus mengelola perekonomiannya dengan baik, mengelola keuangannya dengan baik gitu ya. Nah, ini sebetulnya ya, air itu ya, padang rumput ini bisa kita sebut hutan ya, api ini sumber energi, misalkan barang tambang, minyak, batu bara. Nah, hal-hal yang seperti itu yang menguasai hajat hidup orang banyak ini harus dikuasai oleh negara, karena masyarakat pasti butuh. Ini tidak boleh dikuasai oleh individu, harus dikuasai negara dan digunakan sebesar-besar untuk kemakmuran masyarakat, seperti itu. Nah, ini adalah, dan bahkan di dalam undang-undang kita pun itu sudah ada ya, dimasukkan salah satunya di dalam Undang-Undang Dasar pasal 33 itu ya. Nah, kemudian Ibnu Taimiyah juga sama ya, perekonomian berdasarkan pada mekanisme pasar ya. Nah ini sama ya, di dalam ekonomi Islam itu mekanisme pasar itu ada gitu ya. Jadi perekonomian tetap ya, bagaimana harga barang fluktuasinya, yaitu bagaimana mekanisme pasar saja ya. Ketika terjadi gagal panen misalkan ya, maka barang langka kemudian harganya naik, maka itu adalah sesuatu yang wajar ya. Nah, negara itu ya tidak ikut campur gitu ya, menurunkan harga, karena ketika negara ikut campur itu akan merugikan pedagang gitu ya. Nah, tetapi intervensi harga oleh pemerintah itu dibenarkan untuk menegakkan keadilan. Jadi intervensi harga itu bukan untuk ketika keadaannya seperti tadi ya, misalkan terjadi gagal panen, musim paceklik, harga naik diturunkan, enggak ya, maka itu harus diserahkan pada mekanisme pasar. Nah, tetapi intervensi negara itu ketika terjadi ketidakadilan, misalkan kecurangan, penimbunan. Nah, misalkan ada orang nih menimbun ya, harganya naik gitu ya. Beras tiba-tiba harganya naik karena di pasar langka, ternyata ada yang menimbun, maka negara itu berhak itu ya melakukan intervensi ya. Nah, supaya apa? Supaya tidak terjadi kecurangan tersebut gitu ya. Nah, kemudian pasar harus dibersihkan dari praktek monopoli, pemalsuan produk ya, dan lain-lain. Nah, ini pun sama ya. Jadi dalam ekonomi Islam di sini tidak seluruhnya diserahkan kepada mekanisme pasar, negara tetap ada ya sebagai pengendali ya, sebagai eh, penegak keadilan bagi berjalannya sistem ekonomi itu sendiri gitu ya. Jadi negara tidak lepas tangan terhadap perekonomian, negara tetap ada di sana. Nah, kemudian teori tentang harga itu ada Abu Yusuf, Ibnu Taimiyah ya, ada Ibnu Khaldun ya. Nah, bahwa di sini misalkan, nah Ibnu Khaldun ya dalam bukunya ya Al-Muqaddimah, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran gitu ya. Nah, jika suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah, harganya rendah. Dan ini saya kira di buku-buku ekonomi barat pun sama gitu ya. Kalau kita lihat terbitannya ya tentu saja ya, Ibnu Khaldun itu lebih dahulu ini ya, tahun 1332 ya. Misalkan Adam Smith itu muncul 1776 itu ya. Nah, ini jelas lebih awal gitu ya. Nah, mungkin ini merupakan suatu kesamaan pemikiran, tetapi mungkin juga ini didasarkan kepada karya-karya dari ekonom muslim yang sudah diterjemahkan dan dipelajari oleh para ekonom-ekonom barat, sehingga menghasilkan pemikiran yang sama gitu ya. Nah, kemudian ada ekonomi moneter gini ya. Nah, ini Al-Ghazali ya, ada Ibnu Taimiyah, Al-Maqrizi ya, yang ada teori tentang uang di sini ya, bagaimana terjadi inflasi dan lain sebagainya ya, penurunan mata uang. Nah, ini juga sudah diatur pada sudah dijelaskan ya dalam kitab-kitab karya-karya para ekonom muslim gitu ya.
Nah, kemudian keuangan publik ada Abu Yusuf, Abu Ubaid, Ibnu Khaldun. Nah, ini Abu Ubaid ini ya, Ibnu Khaldun juga. Nah, ini juga membicarakan tentang bagaimana keuangan publik itu ya. Nah, kemudian ekonomi pembangunan ada Asy-Syaibani, ada Al-Ghazali ya, ada Syah Walillah ya. Dan ini Al-Ghazali misalkan produksi barang-barang kebutuhan dasar adalah kewajiban sosial. Nah, ini bagaimana negara itu ya harus bisa mengendalikan, harus bisa memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya gitu ya. Nah, ini tentang ekonomi pembangunan pun ada gitu ya. Nah, kemudian sistem pengaman, bahkan sampai sistem pengaman sosial pun ada gitu ya. Nah, misalkan di sini Ibnu Hazm mengatakan kebutuhan dasar terdiri makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin kebutuhan dasar kelompok miskin. Nah, ini ya. Nah, pada di umat Islam itu ada sebetulnya ya sistem penanganan ini melalui zakat gitu ya. Nah, dulu bahkan ketika zaman Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, pada saat itu ya sulit sekali mencari orang yang mau menerima zakat gitu ya, karena kebutuhan dasar setiap orang itu sudah terpenuhi gitu ya. Nah, pada zaman pemerintahan umat Islam dulu ya, kekhalifahan umat Islam, maka eh, fakir miskin, orang-orang terlantar, maka itu dibiayai oleh Baitul Mal ya, untuk kebutuhan pokoknya ya, sandang, eh, pangan, papan, itu dari Baitul Mal ya. Nah, melalui dana zakat tersebut. Nah, sehingga pada zaman Umar bin Abdul Aziz pada saat itu ya hampir seluruh masyarakat itu tercukupi ya oleh dana-dana zakat, dan bisa mencapai kemakmuran. Kemakmuran yang dimaksud adalah kebutuhan dasarnya sudah tercukupi semua, sehingga sangat sulit pada saat itu mencari orang yang mau menerima zakat gitu ya. Nah, berarti kan itu merupakan sebuah keberhasilan dari sistem pengaman sosial ya, yang diterapkan oleh umat Islam ya. Nah, Ibnu Taimiyah juga sama ya, mengatakan bahwa setiap orang harus dijamin standar hidup minimumnya agar dapat menjalankan kewajibannya. Itu ya, Asy-Syatibi juga sama ya. Nah, kemaslahan manusia dapat terrealisasi apabila 5 unsur pokok kehidupan diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, bagaimana pada saat ini ya yang terjadi di negara kita ya, sistem pengaman sosial ada gitu ya, cuman pada saat ini yang harusnya itu dibayar oleh negara, yang seharusnya ditanggung oleh negara, ternyata negara tidak sanggup, tidak mampu membayarnya. Akhirnya siapa yang harus membayar? Rakyat gitu ya. Misalkan untuk jaminan kesehatan yang harusnya itu adalah tanggung jawab negara, negara tidak sanggup, maka itu dibebankan kembali kepada rakyat. Rakyat harus membayar tuh iurannya ya, iuran kesehatan, kemudian jaminan keselamatan kerja, jaminan sosial, dan lain-lain, itu semuanya diserahkan kembali kepada rakyat. Karena negara tidak mampu untuk membayarnya. Dan kalau kita perhatikan negara-negara maju ya, maka semua hal itu ya ditanggung oleh negara ya. Dan mudah-mudahan di kita pun nanti di masa depan ketika sudah maju bisa menjalankan sistem pengaman sosial dengan baik. Baik, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini, dan masih banyak sebetulnya ini ya teori-teori ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ulama. Nanti ini bisa dibaca dan dipelajari di rumah ya. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup saja pertemuan kita pada kesempatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.